dia kayak maksa, this is for you, this is for you, take it, this is for you. No, aku udah bilang itu jalan sampai 50 meter kali, diikutin terus dan maksa ngasih sampai disimpan di strollernya masih Ciao mau. ragazzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aku Michelle, vlognya Oka yang selalu nonton channel kita, vlog kita. Terima kasih, dan yang belum subscribe boleh klik tombol merah di bawah ini untuk support channel kita supaya berkembang. Terima kasih. Ini lagi nungguin si Padre, dia pulang kerja, jadi dia shift sore dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Terus pulangnya nanti kayaknya nyampe jam setengah 11 malam, dan biasanya dia minta dibikinin sesuatu gitu, makanan. Jadi aku stay daripada nanti udah tidur terus bangun lagi. Sebenarnya kalaupun aku ketiduran, dia jarang bangunin sih. Dia biasanya bikin sendiri, tapi kan kasihan. Mau jadi istri solehah ya. Jadi aku sekarang tetap terjaga, masih mudah tidur. Nah, sambil nungguin si Padre pulang, aku mau share pengalaman aku kemarin saat berlibur di Roma. Jadi kan kalau kita liburan, bukan hanya hal yang menyenangkan, pengalaman menyenangkan yang kita alami, kadang juga kita mengalami hal yang kurang menyenangkan dan patut diwaspadai. Jadi aku mau sharing ke kalian tentang hal yang wajib diwaspadai saat kalian liburan di kota-kota atau tempat wisata di Italia. Karena ini berdasarkan pengalaman. Jadi bukan sekali dua kali aku alami dan cuma di kemarin di Roma, tapi sebelumnya di tahun kemarin waktu aku ke Salerno, itu ke Santorini di Yunani ya, Positano, itu kan tempat terkenal tuh. Aku ngalamin hal yang kurang menyenangkan juga. Terus di Verona, itu Verona tempatnya Romeo and Juliet sama. Jadi siapa tahu nih di antara kalian yang merencanakan berlibur ke Italia, ke kota-kota di Italia. Jadi ini aku kasih tahu, aku sharing pengalaman aku, hal-hal yang harus diwaspadai saat berlibur di kota-kota di Italia. Oke. Jadi kita mulai. Yang pertama, yang harus kalian waspadai adalah orang yang berperawakannya negara Afrika. Jadi kita 2 kali kena. Pertama di Salerno, Positano tahun lalu sama tantenya si Padre waktu liburan ke sana. Kalau itu waktu itu tantenya si Padre yang kena. Jadi dia yang nerima barangnya terus ngasih uang. Dan kemarin kita kena lagi jalan nih, terus disamperin kayak, hai, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Karena dia ngucapin salam, aku salam balik. Terus kayak dia nyamperin terus ngajak ngobrol, ya from Indonesia, I'm from Senegal, dan bla bla bla. Mulutnya tuh manis banget gitu, ramah banget. Nah, pas sela-sela itu dia kayak ngeluarin sesuatu nih dari tas kecilnya dia, karena dia kayak gak bawa apa-apa, cuma tas kecil. Nah, pas dia ngeluarin nih kayak udah ngobrol-ngobrol kayak, this is for you, is free cents because I meet jadi kayak aku ketemu muslim lagi nih, aku happy gitu. Dia ngasih ini, terus this is for your husband, jadi ini untuk suami kamu, terus ini untuk kamu, terus ini untuk anak kamu. 3 gelang ini nih dia ngasih. Terus aku bilang kan no, kita bilang no, thank you, no. Kita berusaha balikin, terus dia no, it's free because I'm happy, karena aku happy gitu. Terus selanjutnya dia ngeluarin semacam miniatur kayak segede gini, gajah dan kura-kura. This is from Africa, this is for you, for blessing, for lucky, katanya buat keberuntungan. Dan kalau yang ini terserah kamu mau ngasih balik apa ke aku. Kalaupun uang, aku senang banget. Terus kayak suami langsung kayak si Padre tuh malah bilang, this is how much? No, it's up to you, Pastor. Untungnya di dompet kita nggak bawa uang nih.
uang cash, cuma ada di dompet aku 1 euro, di si Padre nggak ada kebetulannya. Terus just this one, oke. Terus kita kan is okay, kita balikin semuanya. Terus dia kayak mungkin ini just for you, jadi satu, jadi ini nih, ini terjual 1 euro. Terus dia bilangnya this is from Africa. Ini khas Afrika, tapi kalau menurut aku dengan kualitas kayak gini sih, ini made in China ya. Ini kualitasnya juga plastik, ini bukan, nggak seberkualitas mungkin kalau dari Afrika sendiri. Jadi ini kayak gini nih, ini 1 euro kita kena. Jadi kalian harus waspadai kalau ada orang yang pergi. Biasanya kalau orang-orang jual aksesoris ini perawakannya orang-orang Afrika berkulit hitam. Terus waktu tantenya suami itu kena sampai 30 euro. Bisa dibayangkan kan, 30 euro itu sekitar kurang dari 500.000. Dia dapat 3 gelang, hampir mirip kayak gini, 3 gelang karena barengan kita kan, sama 2 miniatur. Jadi kalian harus waspadai si penjual aksesoris ini. Mungkin dia lebih ramah sih, nggak terkesan maksa ramah gitu, bukan yang sampai kayak marah-marah annoying gitu. Cuma ya annoying juga kan, ada ujung-ujungnya mintain uang. Mending kalau kita ada kan, kalau kita nggak ada kan repot nih. Terus yang kedua adalah waspadai orang yang bawa bunga, entah itu buket bunga atau kayak tangkai-tangkai bunga. Itu kalian kalau lihat jalan menjauh aja, karena kalau papasan biasanya dia maksa untuk ngasih bunga. Jadi si penjual bunga ini waktu kemarin di Roma kayak beberapa tangkai dia bawa bunga mawar gitu. Terus kalau di Salerno itu sebuket bunga dia maksa ngasih. Dan biasanya si penjual bunga ini juga ada di beberapa lampu merah. Salah satunya lampu merah di kota kita di Varese, itu biasanya di beberapa merah mereka kayak penjual bunga gitu, bawa seboket bunga. Nah yang kemarin yang kurang menyenangkan adalah pas kita papasan, karena kita nggak sadar kan nih banyak orang, terus dia tiba-tiba naruh si buket bunga itu di atas strollernya Massimo. Terus kita bilang no, terus dia maksa it's for you, free for you. Tapi kita tahu karena kalau kita ngambil nggak ada hal yang gratis gitu di dunia ini. Jadi pasti ada ujungnya, apalagi di tempat wisata ya bunda. Jadi dia maksa banget, yang ini annoying, super annoying. Jadi kayak this is for you. Itu kayaknya ada lebih dari 50 meter kita jalan, terus diikuti, terus dikasih, terus dia sampai mau ngasih, dipegangin ke Massimo. Dan Massimo kan kalau ada orang ngasih sesuatu pasti dia refleks ngambil kan. Nah kalau udah diambil, kebayangkan uang, ngasih aja maksa, apalagi nanti dia minta uangnya bakal lebih maksa gitu. Tahu barangnya kita ambil gitu, apalagi Massimo kan. Itu sempet annoying banget. Jadi kalian harus waspadai. Biasanya orang-orangnya berperawakan Pakistan, Bangladesh. Jadi harus kalian waspadai orang yang bawa buket bunga. Jadi kalau ada orang yang ngasih ke kalian walaupun dia bilangnya free di awalnya, terus bilang is for you, gratis, jangan pernah. Apalagi lebih baik kalian jangan ngomong, terus aja jalan lurus, cepet aja, hindari. Kalau kelihatan semakin dekat kita, mendingan kita cari jalan lebih jauh gitu, menjauh. Oke, yang ketiga modusnya adalah menempatkan gambar atau lukisan di tengah jalan. Jadi kalau kalian jalan tuh harus waspada gitu, karena dia nyimpennya sembarangan gitu, orang yang pakai modus ini. Aku pernah lihat dokumentasi di internet. Jadi si vlogger ini gak sengaja nginjek si gambar tersebut atau lukisan tersebut, terus dia kayak diperas, dimintain uang, maksa banget. Ini benar-benar mengancam gitu. Nah
ini juga beberapa kali aku lihat kayak di Verona sama kemarin di Roma ada orang yang majang lukisannya itu di jalan gitu, benar di bawah di lantai jalan itu lukisan dan kayak gambar gitu. Jadi harus benar-benar kita waspada karena kan tempat ramai pasti jalannya sempit, terus dia sengaja kayak gitu. Jadi harus benar-benar waspada. Kalau itu kita belum kena, alhamdulillah, karena kalaupun kena itu kayaknya bakal jadi masalah besar dan hal yang kurang enak. Oke, untuk vlog kali ini cukup sekian. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin di antara kalian ada yang merencanakan liburan ke daerah-daerah wisata atau kota di Italia. Jadi semoga informasinya bermanfaat dan mencegah kalian dari hal yang tidak diinginkan atau kurang enak. Karena kan kalau kita berwisata inginnya mendapatkan hal yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Jadi semoga kalian wisata kemanapun dijauhkan dari modus-modus para penjahat wisata ini. Jadi terima kasih selalu ikutin channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arrivederci.